Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siang dan selamat mengikuti seminar ini. Izin saya memulai untuk mengefisienkan waktu. Di sesi ini terkait pembuatan poster ilmiah untuk studinya yang case study, case report, dan review. Ada sedikit kesamaan dan ada beberapa yang spesifik dari materi sebelumnya yang original research tetapi bukan case maupun review literatur. Tujuannya di sesi kedua ini adalah mengetahui prinsip dalam membuat poster, case study, dan case report. Kemudian memahami menyusun poster untuk studi literatur dan strategi ilmiahnya supaya tetap menarik. Karena biasanya beberapa kondisi kalau studi literatur biasanya jomplang dengan tiba-tiba ada original research yang apalagi yang masuk ke laboratorium ataupun random trial itu biasanya kalau literatur biasa kebanting, tiba-tiba kurang menarik. Nah, untuk poster sendiri nanti ini salah satu juga yang akan ada di acara PIT, case study atau case report selain original research yang memang teman-teman melakukan penelitian yang cukup panjang. Nah, case report sendiri, case study ini itu lebih ke laporan kasus unik ya. Jadi biasanya sampelnya tidak banyak atau biasanya cuma satu pasien yang mungkin kita bikin operasi, wah pertama nih di Indonesia, contoh operasi jantung robotik dan lain-lain sebagainya, kita membuat case study, case report, ini mau di keperawatan, mau di medis, farmasi, semua punya case report. Strukturnya berbeda dengan struktur yang ada di penelitian-penelitian yang lain, karena di case report ini, itu kita menceritakan kasusnya biar menarik. Ya, kita memasukkan kasusnya. Oh, kasus operasi ini dengan ini. Jadi usia pasiennya biasanya terpublish dan lain-lainnya. Kemudian apa yang diangkat dalam studi itu? Apakah mendiagnosa ataukah manajemen intervensi dan lain-lain. Kemudian hasil diskusi dan kesimpulan terkait case report ini. Jadi strukturnya sedikit berbeda. Tidak ada kata-kata metode seperti, oh teman-teman kadang bingung, oh ini cross seksional, ini kuasi eksperimen dan lain-lain, tetapi lebih ke kasus dan diagnosis nanti akan ada contoh. Dan kemudian yang studi literatur. Studi literatur ini karena studinya mengambil penelitian orang yang mirip-mirip, kan ada banyak nih contoh penelitian cuci tangan kamar bedah. Ada banyak dan berpuluh-puluh tahun sudah dilakukan. Kita mau menggabungkan penelitian yang sama ini, kemudian mengambil kesimpulan yang menarik. Nah, isinya juga berbeda. Dia metodenya di sini adalah bagaimana kita mengambil data-data dari tulisan orang lain. Makanya harus dijelaskan dalam poster itu metode apa yang kita ambil. Kita ngambilnya di website mana. Jangan sampai di Google semua. Nah, ini yang harus dibuat menjadi menarik, kemudian pembahasannya apa dan kesimpulannya seperti apa. Inilah beda dua struktur ini, case report dan literatur. Ini literatur ada banyak. Ada literatur review, scoping review, integrative review, systematic review, ada systematic review dan meta-analyze. Itu biasanya lebih ke kekuatan kita mereviewnya. Tapi kalau posternya ujung-ujungnya itu akan umumnya di struktur yang ada di bawah ini. Pendahuluan metode, hasil pembahasan dan kesimpulan. Kemudian, nah, bagaimana menyusun poster untuk case study report review ini? Yang pertama tadi mungkin sudah dimention sama Pak Jumanto. Yang pertama, apa temuan yang paling menarik? Jadi nanti itu jadi highlight. Kalau orang yang mungkin lewat sepintas lalu tetapi ngeliat, oh ya, ini menarik. Menarik orang untuk singgah. Selain judulnya, poin penting menarik dan mengagumkan apa dari proyek penelitian ini. Apa yang paling signifikan itu nanti dibuat lebih highlight. Kemudian visualisasinya. Nah, beda dengan penelitian-penelitian yang original research yang studi panjang itu, kalau untuk case study, case report itu review itu banyak bagan yang menarik. Foto, kita menampilkan foto, oh pasiennya intraop seperti ini, atau kalau mengukur TTV, kita memunculkan
memerlukan grafik TTV interoperatif dan lain-lain sebagainya. Dan gambar. Biasanya case study, case report itu banyak memunculkan gambar. Karena memang case, ya kasusnya ini. Atau mungkin teman-teman operasi yang pasiennya kena ikan marlin gitu. Tembus dadanya, operasi jantung dan lain-lain sebagainya. Itu menarik untuk perhatian orang untuk singgah melihat, oh ini apa ya? Ya. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa kalau poster itu ada presentasi lisan, disiapkan informasi apa yang mau dijelaskan, tetapi ini part pada saat presentasinya aja. Sekarang fokus membuatnya. Nah, cirinya yang seperti apa? Sudah dijelaskan keterbacaan. Setidaknya jarak 3 meter kita bisa membaca. Judulnya menarik perhatian 3 meter, bukan mendekat sedekat mungkin. Oh, yang mendekat baru picingkan mata baru bisa baca hurufnya. Hindari seperti itu. Kemudian konteksnya jumlah kata 250 hingga 800 kata. Pak Jumanto sudah sampaikan bahwa 250 itu sudah penuh, tapi beberapa studi yang mengharuskan memasukkan keterangan di kolom tabel itu biasanya akhirnya lebih dari itu. Tetapi nanti konsekuensinya tadi tergantung size posternya. Kemudian formatnya, bagaimana format yang lebih baik dibuatkan poin per poin itu akan lebih mudah seseorang membaca dibandingkan memasukkan satu paragraf besar. Nah, ini memudahkan tadi pemilihan warnanya sebaiknya jangan lebih dari 3 warna biar tidak terlalu ramai. Font yang digunakan jangan di atas Times New Roman, di bawahnya Kolibri, di atasnya lagi di samping kiri tiap tiap tabel hurufnya berbeda. Itu biasanya tidak nah, karena ini kan masalah selera nih. Biasa menurut kita, wah ini sudah menarik ya, tapi menurut orang belum tentu. Nah, kaidah penulisan posternya di situ. Kemudian peletakannya tadi di slide pemateri sebelumnya, apakah dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, kemudian berputar dan lain-lain sebagainya. Yang pasti jangan seperti obat nyamuk yang mutar-mutar kemudian berkumpul di tengah ya. Nah, bagaimana dengan poster yang buruk nih tadi? Kebalikan dengan materi yang di atasnya. Terlalu banyak informasi. Ya, kalau mau informasinya detail, itu bacanya jurnal penelitiannya. Tidak semua hal harus dimasukkan ke dalam poster. Akhirnya apa? Terlalu banyak informasi, ukurannya menjadi kecil. Warna yang terlalu banyak mengganggu. Mungkin dari jauh menarik. Tapi begitu mendekat, ada yang namanya cantik gunung ya. Kalau dari jauh, wah gunungnya cantik. Pas mendekat, waduh ternyata di dalamnya ada berbahaya. Sulit dibaca, ternyata hutannya, ada ularnya, dan lain-lain. Kemudian tata letak yang berantakan, kemudian hierarki visualnya kurang menarik. Ini terlalu padat, itu selalu dimention. Contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi poster ini bisa teman-teman pasti langsung bisa mengevaluasi setelah 2 materi ini. Oh, apa ya yang dari jurnal ini? Yang pertama ya ini biasanya eh, ada rule yang ditetapkan oleh penyelenggara. Apa yang boleh di atas sini ya biasanya lebih ke logo kegiatannya ataupun tidak usah ini sudah ada nama organisasinya terus ditempatkan lagi nanti teman-teman foto rumah sakitnya lagi di sini, fotonya di sini, kemudian foto teman-teman lagi operasi di sini. Itu nanti pembaca bilang, pede banget ya, masukin fotonya di situ. Jadi minimalisir biasanya lebih ke institusional ataupun penyelenggara kegiatan. Kemudian ini poster untuk case study, case report itu dan literatur review itu jarang, sangat jarang. Bahkan poster-poster yang lain jarang membutuhkan abstrak. Karena kalau kita memasukkan abstrak, abstrak itu rata-rata isinya sudah 250 sampai dengan 400 kata. Itu udah penuh banget, ya. Jadi poster case study, case report ini jarang menggunakan abstrak. Kita langsung biasanya masuk ke introduction-nya apa, kita mau bikin apa dan lain-lain. Kemudian ini kalau dari jauh itu hanya seperti semut keabu-abuan. Terlalu banyak tadi bahwa kalau bisa dipoin-poinkan saja. Kalau terlalu banyak kata ke kalimat itu lebih baik dipoinkan. Kalau introduction-nya bisa saja introduction tidak dalam bentuk poin tetapi jangan terlalu banyak. Mungkin hanya beberapa puluh kata saja ya. Kemudian ini penjelasan tabel. Ini terlalu
kecil dan terlalu banyak tadi. Makanya 250 sampai 800 karena biasanya penjelasan tabel itu suka banyak. Tapi ini jadinya terlalu kecil dan terlalu banyak sehingga tidak menarik. Kemudian antara tabel dengan penjelasan gambar itu jangan dibuat tidak sesuai atau nanti gambarnya di sini tetapi penjelasannya di atas pojok atas, atur layoutnya semenarik mungkin. Ini terlalu penuh dan terlalu sesak, jarak space-nya antara eh, kata-kata nomor 4 ini kombinasi terapi dengan acknowledgement-nya itu terlalu dekat, orang merasa penuh dan sesak untuk membaca ini, butuh tarik nafas untuk mendekat ke jurnalnya. Ini yang umumnya dihindari ya. Beberapa ini contohnya untuk yang case ya, case tadi maupun case report seperti apa. Per- Ini ada beberapa hal. Yang pertama nih, tadi judulnya provokatif untuk menarik untuk dibaca. Oh, kalau orang yang datang memang eh, sama-sama kamar bedah, ya pasti akan langsung lihat. Oh, kalau ini orang lansia pasti akan tertarik. Kembali main golf, pasien 71 tahun. Habis itu dia habis operasi robotik ini, kemudian menunjukkan bahwa itu adalah case report. Case report, case study itu selalu ada titik duanya, kemudian apa. Jadi orang tahu, oh case report, case study ini. Oh, judulnya ini menarik. Kan bisa aja eh, ini artroplastiknya berbagai metode ya. Kemudian ini yang langsung menarik nih. Case report itu selalu menampilkan foto yang menarik dari perkembangan apa yang akan kita tulis. Jadi rencanakan bahwa tadi ingat bahwa kita merencanakan sejak awal apa yang ingin kita sampaikan dan menarik. Ini pasien post op, padahal kalau ya ini adalah case report untuk fisioterapis, tetapi dia harus menampilkan oh interoperatifnya lukanya seperti ini ya, meskipun tulisannya robotik, tetapi insisinya juga gede ya. Ya, ini kemudian foto yang sebanyak dan semenarik, tetapi jangan terlalu over, bahwa step-step dari studi kita masuk. Biasanya yang menarik perhatian ketiga selanjutnya kasusnya untuk case report. Setelah melihat judulnya, jarang-jarang biasanya orang akhirnya akan melihat backgroundnya dulu. Setelah melihat judulnya dari jauh, kemudian fotonya menarik, orang tadinya penasarannya, oh fotonya ini lututnya kenapa ya? Oh ternyata latihannya seperti ini. Penulis bikin apa sih? Barulah membaca kasus. Oh, laki-laki, sorry, perempuan 71 tahun, ini operasinya pakai mako robotik. Oh, ternyata ini. Oh, ternyata step kegiatannya seperti ini. Kalau kita di intraoperatif mungkin suhu, kemarin ada yang punya Nurse Doni, suhu intraoperatif, kemudian ada kemarin juga yang di Lombok itu kasa yang berdarah-darah, kasa kalau 1 cc itu merahnya hanya seperti ini, kasa yang 10 cc darahnya merahnya seperti ini. Kemarin tuh teman-teman harusnya masih bisa akses itu, oh kelihatan kalau semerah ini dan menetes-menetes itu kasanya berarti darahnya sekian puluh cc gitu untuk menghitung estimasi perdarahan itu ada. Jadi semenarik ini untuk menarik perhatian selanjutnya. Setelah melihat ini, pasti orang akan kembali membaca dari awal. Oh, supaya nangkep isinya, bacalah kembali dari introduction-nya, background-nya apa, kemudian oh kesimpulannya. Ini yang case report. Nah, ada juga ya tadi studi literatur. Nah, studi literatur ini sama seperti yang tadi disampaikan, bisa titik duanya di belakang literatur review, integrative review, ataupun dan lain sebagainya. Bisa beberapa judul itu langsung judulnya Advancing Care Planning, bla 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 bla, Knowledge, Skill, and Attitude, titik dua, and Integrative Literature Review. Eh, Kemarin waktu saya integrative review, judulnya mirip-mirip seperti ini, tetapi saya pakainya di belakang titik duanya integrative review. Nah, ini kemudian yang menarik untuk disusun karena kan ini kita tidak melakukan penelitian yang langsung, kita mengambil studi literaturnya, studi penelitian-penelitian orang lain. Biasanya ini ada metode. Metodenya seperti apa? Oh, ngambilnya di PubMed, di Psikisinfo dan di Chinahal. Jangan di Google dan Google Scholar aja.
gitu. Semakin banyak, semakin menarik. Ada beberapa penelitian yang mereka memasukkan bagannya, tetapi itu akan terlalu crowded karena ini kan posternya kecil-kecil saja. Jadi pilihannya memasukkan bagan penelitiannya ataupun membuat dalam bentuk tulisan-tulisan supaya bisa diatur. Kalau langsung gambar, pasti langsung menentukan, oh, gambar ini karena harus besar, berarti satu tengah-tengah ini bisa saja jadi gambar. Nah, lihat antara judul dengan hasil yang ditampilkan tadi. Apa sih judul, apa sih yang mau kita tampilkan dalam poster kita dari judul kita? Dia bilang ada knowledge, di bawahnya ada knowledge nih. Katanya ini hasilnya yang mereka dapatkan. Skill ada, attitude ada. Jangan nanti menghilang satu partnya. Orang pasti akan mencari loh mana hasilnya yang ini. Kemudian memberikan informasi-informasi kecil tetapi bermakna dalam penulisannya. Oh, ini berarti ada 11 jurnal yang membahas tentang knowledge, 4 jurnal membahas tentang skill, 16 jurnal membahas tentang attitude-nya perawat dan lain-lain. Jadi tidak harus dalam bagan. Kalau teman-teman yang menulis literatur review itu biasanya sebut bagan Prisma ataupun bagan literatur dari literatur search. Nah, di sini juga dituliskan di informasi di metode ini, teman-teman cari jurnalnya pakai kata-kata apa sih? Ya, biasanya ini advanced care planning karena orang bisa mencari sendiri nanti di metode. Oh, nanti pas boleh nih, bener nggak sih masuk ke, kalau masuk ke website ini, ketik ini, kemungkinan jurnal-jurnal yang diambil itu masuk. Tidak perlu memasukkan semua nama jurnal yang kita kelola. Kalau ada contoh nih, ada berapa belas jurnal yang digunakan, semuanya nanti di daftar pustakanya dimasukin semua, itu pasti crowded. Itu mengambil sepertiga halaman ini. Ya, ini seperti ini jadinya lebih, oh ya, menarik, bisa bermain warna. Beda kalau bagan-bagan kita tidak bisa bermain warna. Bagannya saja mungkin warna hitam putih, tapi kalau di breakdown seperti ini bisa mengambil pilihan warna yang berbeda supaya menarik. Oh ya, knowledge, skill, attention. Kemudian di bagian tabelnya dia langsung memilah antara mana yang mendukung dan mana yang menghambat, ya, biar orang nggak habis baca yang faktor mendukung habis itu naik ke atas. Oh iya, yang barriernya, strategi-strategi ini butuh digunakan untuk kalau memang studinya komparasi, langsung mengkomparasi kiri kanan, ya. Kalau ternyata penelitian Bapak oh ya, antara betadin, sorry saya punya, antara kloroheksidin dan profedin iodin, ya. Oh, ini antara benang silk dengan benang absorbable di mana sih yang lebih bagus digunakan mengikat, itu dikomparasi, hasilnya sebaiknya kiri kanan, biar orang nggak keputus informasinya. Karena ada tipikal pembaca dan dewan juri membaca A, fasilitatornya, langsung lihat lagi yang pertama menjadi barrier. Jadi tidak semua orang membaca fasilitator semua yang mendukung semua, habis itu yang menghambat semua dan lain-lainnya. Jadi ini komparasinya, warnanya juga tidak terlalu banyak-banyak amat. Dia menggunakan base warna yang sama dengan tulisan kampusnya, Texas, ya. Oh, dia mengambil ini, nanti ternyata Pit Bandung sudah melempar logo. Oh, dari beberapa macam logo warna di Pit Bandung ini, saya akan menggunakan warna ini supaya cocok dengan suasana pada saat ilmiah di Bandung gitu. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ada banyak open source yang bisa digunakan, ada Google. Sekarang sih kalau dulu masih bikin PowerPoint, tadi Pak Juwanto menyampaikan, oh dulu PowerPoint, nanti bisa juga pakai Adobe, atau yang sekarang karena yang lebih mudah-mudah pakai Canva, atau kalau mau lebih mudah lagi bisa yang berbayar. Canva juga ada yang berbayar, tetapi ada beberapa teman-teman mungkin coba ChatGPT. ChatGPT buatkan saya poster ini, saya mau layoutnya ini, kira-kira susunannya yang mana duluan. Nah, itu kan memudahkan kalau teman-teman lagi stuck. Aduh, ini saya punya gambar ini, punya tabel ini, punya kata-kata ini, tapi bingung mau menempatkan di mana. Masuk ke Canva, oh di Canva menyediakan masukin di sini, di sini, di sini. Tapi mungkin merasa saya butuh bantuan AI, masuk ke ChatGPT. Saya akan membuat poster terkait operasi ini, ini.
ini. Di dalamnya ada background, ada gambar ini, ada gambar ini. Coba buatkan saya layout yang menarik. Maka ChatGPT akan membuatkan. Selebihnya adalah sentuhan seni. Ya, saya kalau membuat seperti ini, setelah selesai saya lihatkan istri saya. Menarik nggak? Warnanya jelek, nggak cocok katanya. Dan lain sebagainya. Selalulah tanya kepada wanita terkait padu padan warna. Begitu lihat istri biasanya dipantul. Ya, konsul pertama itu ke ibu-ibu di kamar bedah. Ya, ini bagaimana? Wah, ibu-ibu, ini nggak cocok ini warnanya. Warna sekarang yang cocok itu burgundi. Memang kita mau lebaran sih, tetapi ya tidak semua warna lebaran masuk ke warna poster Bapak Ibu ya. Jadi ini silahkan. Ini adalah strategi-strategi supaya teman-teman, oh ya, untuk kalau ada yang memudahkan, why not gitu. Ya, saya kira itu cukup, Bu. Mungkin saya kembalikan ke Mbok. Mungkin ada Q&A atau apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.